Perkenalkan, nama saya Irene Manurung dengan NIM C1C022157. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Adapun pengertian dan tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban yaitu dapat sebagai suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika atau pelaporan akuntansi dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dipimpinnya. Adapun Mulyadi 2001 menjelaskan bahwa salah satu tujuan ditetapkannya akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan olehnya. Adapun perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional, yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional adalah terletak pada perencanaan, klarifikasi, dan pengumpulan data. Akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan sifat atau fungsi dari biaya, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individual. Akuntansi pertanggungjawaban juga memperhatikan aspek manusia dalam perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan, karena perencanaan biaya dilakukan dengan sistem penganggaran dan diakumulasikan berdasarkan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, akuntansi pertanggungjawaban mendorong manajer untuk mencapai tujuan. Adapun tipe-tipe dari pusat pertanggungjawaban, umumnya diklasifikasikan ke dalam yang pertama ada cost center atau pusat biaya, yang merupakan suatu pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Lalu ada revenue center atau pusat pendapatan, merupakan pusat pertanggungjawaban atas suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Lalu ada profit center atau pusat laba, merupakan pusat pertanggungjawaban atas suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan, biaya, dan sekaligus aktiva atau modal atau investasi pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Lalu ada pusat investasi manajer, yaitu bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka diharapkan mencapai keseimbangan yang sehat antara laba yang dicapai dan investasi dalam sumber daya yang digunakan. Lalu, asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Rencana pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan semuanya berdasarkan pada asumsi operasi dan perilaku manusia, termasuk yang pertama, Management by Expansion atau MBA. Lalu ada Management by Objective atau MBO. Lalu yang ketiga, coincidence between responsibility, network, and organizational structure. Lalu yang keempat, action of responsibility. Lalu yang kelima ada capability of inducing cooperative. Adapun jenis-jenis dari pusat pertanggungjawaban, yaitu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Kinerja manajer dalam kerangka kerja akuntansi pertanggungjawaban disamakan dengan kemampuan mereka untuk mengolah faktor operasional tertentu yang dapat dikendalikan. Berikut adalah beberapa pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat pendapatan, lalu ada pusat biaya, pusat laba, dan yang terakhir pusat investasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.